Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Kumalasari dengan NIM C1C01927. Pada kesempatan kali ini, aku membahas salah satu materi pada mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Langsung saja untuk materi yang pertama, tujuan kerangka dasar. Tujuan kerangka dasar ini dijadikan sebagai acuan untuk penyusun standar akuntansi keuangan syariah, acuan penyusunan laporan keuangan dalam standar akuntansi syariah, acuan auditor dalam menyusun prinsip standar akuntansi syariah, dan menjadi acuan untuk menafsirkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi syariah. Selanjutnya ada pemakai dan kebutuhan informasi, yaitu yang pertama ada investor sekarang dan investor potensial. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Kemudian ada pemilik dana KAR. Untuk mengetahui apakah dana KAR dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Selanjutnya pemilik dana syirkah, yaitu untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Selanjutnya pemilik dana titipan, yaitu untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Selanjutnya ada pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk informasi sumber dan penyaluran dana tersebut. Selanjutnya ada pengawas syariah, yaitu untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. Lalu karyawan, untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Selanjutnya ada pemasok dan mitra usaha lainnya, yaitu untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada pelanggan, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah tersebut. Selanjutnya ada pemerintah, serta lembaga-lembaganya, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas entitas tersebut, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya. Yang terakhir ada masyarakat, yaitu untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang kontribusi entitas tersebut terhadap masyarakat dan negara. Yang selanjutnya ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Selanjutnya, asas transaksi syariah ada beberapa poin, yaitu persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan juga universalisme. Materi berikutnya, karakteristik transaksi syariah. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Lalu, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Dan selanjutnya, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, masyir, gharar, dan haram. Lalu, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Kemudian, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta tanpa merugikan pihak lain. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Dan yang terakhir adalah tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Materi selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lalu adapun bentuk-bentuk laporan keuangan yaitu posisi keuangan entitas syariah, informasi kinerja entitas syariah, informasi perubahan keuangan entitas syariah, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah, dan yang terakhir adalah catatan dan schedule tambahan. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama ada dapat dipahami, lalu relevan, lalu keandalan, dan yang terakhir dapat dibandingkan. Selanjutnya ada asumsi dasar. Ada 2 poin, yaitu yang pertama dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Lalu poin yang kedua yaitu kelangsungan usaha.
Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Lalu, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dana dan penggunaan dana kebijakan. Terakhir, ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Untuk pengukuran unsur laporan keuangan, ada beberapa poin yaitu biaya historis, biaya sekarang, dan nilai realisasi dan atau penyelesaian. Selanjutnya ada konsep dasar akuntansi AAOI, FI, dan pemikir Islam. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan yaitu dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten, membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur, membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Lalu, jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah tersebut. Yang terakhir ada penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan. Selanjutnya, pemakai dan kebutuhan informasi di dalam AAOI FI. Ada pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengatur. Selanjutnya ada paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Terdiri dari tidak boleh adanya bunga dan perdagangan yang secara haram, harus secara halal. Tidak boleh dilakukan tidak adil, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang kurang jelas, dan mempertimbangkan al-muqasid atau tujuan harus disesuaikan dengan tuntutan Islam, dan al-masalih atau kesejahteraan atau perbaikan di muka bumi. Selanjutnya ada bentuk laporan keuangan di dalam AAOI FI. Yang pertama yaitu laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang diatasi dan di ekuivalennya, lalu laporan sumber dan penggunaan sumber zakat serta dana sumbangan, dan yang terakhir ada laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Adapun syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOI FI yaitu relevan, dapat diandalkan, dibandingkan, dimengerti, dan konsisten. Selanjutnya, perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Ada beberapa hal yang dibahas di dalam perdebatan ini, yaitu seperti entitas unit akuntansi, kegiatan usaha yang berkelanjutan, periodisasi, satuan mata uang, konservatif, harga perolehan, perbandingan antara pendapatan dan beban, dasar akrual, pengungkapan penuh, dan yang terakhir ada substansi mengungguli bentuk. Baiklah, begitulah pembahasan yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan penyampaian yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Jika ingin mendapatkan materi yang lebih jelas, bisa melihat materi yang saya upload di Akademia Edu. Di sana saya sudah mencantumkan makalah yang sudah saya buat sebelumnya, jadi bisa kita lihat bersama di sana penjelasan yang lebih lengkap lagi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.